Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang pembuktian, pengertian, asas dan beban pembuktian sistem, sekaligus juga teori pembuktian dan alat bukti. Sebenarnya secara kata, pembuktian itu berasal dari bahasa Belanda, di mana saat itu dipergunakan dalam dua arti. Tapi sisi lain juga ada kalanya pembuktian itu diartikan sebagai perbuatan dengan cara memberikan suatu kepastian. Pun juga ada kalanya sebagai akibat dari perbuatan tersebut, yaitu terdapatnya suatu kepastian. Karena itu misalnya orang sekelas Profesor Dr. Edi itu memberikan kesimpulan dengan mengutip pendapat dari salah satu pemikir, yaitu yang bernama Dennis, bahwa pembuktian itu lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut hukum positif. Sedangkan misalkan kata proof atau bukti itu dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Jadi kata evidence atau bukti ini sebagai pemberi informasi dalam penyelidikan yang sah secara fakta, yang kurang lebih seperti apa adanya gitu. Jadi pembuktian ini adalah perbuatan pembuktian, artinya membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti gitu. Melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyisakan dan meyakinkan. Bukan cuma sekelas profesor yang tadi saya sebutkan berkata seperti itu, tapi juga Raden Subukti berpendapat bahwa membuktikan itu adalah perbuatan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa gitu. Karena itu misalnya dalam konteks hukum pidana, pembuktian itu merupakan inti persidangan perkara pidana. Karena yang dicari adalah suatu kebenaran yang bersifat material, suatu kebenaran yang itu sifatnya nyata. Sebenarnya pembuktiannya itu telah dimulai sejak tahap penyelidikan. Tujuannya apa? Yaitu adalah untuk menemukan suatu penyelidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Pendapat ini juga didukung oleh Munir Fuadi yang berpendapat bahwa sistem pembuktian itu dalam hukum acara pidana hampir seragam di negara manapun, tak terkecuali misalkan negara Indonesia. Beban pembuktian itu diletakkan pada pundak pihak jaksa penuntut umum. Jadi teman-teman, pada dasarnya dalam sistem hukum pidana formel di Indonesia, beban untuk membuktikan itu ada atau tidaknya pidana itu terletak pada jaksa penuntut umum. Hal itu misalkan bisa kita pantau dalam pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Makanya dalam penjelasan pasal 66 KUHP yang tadi dikatakan bahwa ketentuan itu adalah sebenarnya penjelmaan atas praduga tak bersalah. Hal ini juga dikatakan oleh Muhammad Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul misalnya Sidang Pengadilan, bahwa yang ditinjau dari segi hukum acara pidana, penuntut umum itu bertindak sebagai aparat yang diberikan wewenang untuk mengajukan segala daya dan upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwa dan kepada terdakwa gitu. Tentang mengenai beban pembuktian, lebih lanjut dikatakan bahwa dalam hal adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian itu dapat diletakkan tidak lagi pada diri penuntut umum, tapi kepada pihak terdakwa gitu. Gianelli misalkan dalam bukunya yang berjudul Understanding Evidence menyatakan bahwa beban pembuktian ini dialokasikan atas dasar 3P. Yang pertama itu ada position, kemudian yang kedua ada position of evidence,
Kemudian yang ketiga ada probabilitas atau penguasaan bukti dan probabilitas. Jadi sebenarnya possession of evidence itu merujuk lebih besarnya sebagai akses atau salah satu pihak atas informasi. Konsep ini sebenarnya itu diilustrasikan oleh pembelaan-pembelaan yang dinyatakan seperti self-defense dan honesty. Jadi self-defense dan insanity ini dalam situasi tersebut itu terdakwa adalah sebagai suatu kedudukan yang lebih baik untuk tampil ke depan dengan alat bukti oleh karena akses superiornya untuk membuktikan. Contohnya misalkan ya seperti penguasaan barang bukti gitu. Sementara kalau probabilitas ini artinya adalah suatu estimasi kasar mengenai tentang bagaimana sebenarnya karakteristik tentang suatu hal itu di dunia ini. Sebagaimana contoh bahwa kebanyakan orang itu adalah waras dan tidak gila. Jadi pada dasarnya pembalikan beban pembuktian itu adalah peletakan beban pembuktian. Mungkin akan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Fandaus. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Salman Akif Failasuf. Jadi pada dasarnya pembalikan beban pembuktian adalah peletakan beban pembuktian yang tidak lagi pada diri penuntut umum, akan tetapi kepada terdakwa. Jadi yang meminta pembuktian di sini bukan lagi jaksa, akan tetapi orang yang awalnya dituntut alias terdakwa. Di Indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Tetapi yang diterapkan dalam Undang-Undang Tipikor adalah sistem pembalikan pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas ini dijelaskan dalam Undang-Undang Tipikor tersebut, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan serta seluruh harta bendanya, baik itu istri, suami, atau anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang juga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Jadi ketika terdakwa ingin melakukan pembalikan beban pembuktian, terdakwa harus memberikan bukti, semua bukti yang ia miliki, baik dari hartanya sendiri, istri, anak, dan orang-orang yang masih ada hubungan dengan terdakwa tersebut. Mengenai sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang, ini dapat kita lihat dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 37A ayat 3 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Jadi terdakwa memiliki kesempatan mempunyai hak untuk memberikan bukti bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian pasal 37A ayat 3 Undang-Undang Tipikor yang pasalnya berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 undang-undang ini, sehingga penuntut umum tidak berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Jadi dalam pembalikan beban pembuktian ini, penuntut umum tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya karena terdakwa sudah menyampaikan pembuktiannya.
Selain dalam Undang-Undang Tipikor, sistem pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, itu tadi penjelasan yang sudah saya sampaikan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.